kita akan membahas sedikit tips dan trik bagaimana pola hidup sehat ala Mas Friga. Tiap hari pagi manis, misalkan es teh, nanti siang makan di warteg, minumnya es jeruk. Kita terlalu fokus untuk olahraga tetapi kita lupa makanan, makan ya, iya Mas. makanya lupa. Kelemun biasanya kan benar, gitu ya Mas ya. benar. Harus mengurangi bajingan. Hari ini kita akan membahas tentang seputar kesehatan di zaman sekarang nih yang banyak-banyak penyakit degeneratif atau seperti darah tinggi, kencing manis. Nanti kita akan membahas sedikit tips dan trik bagaimana pola hidup sehat ala Mas Friga. Gitu. Oke. Ya. Untuk Mas Friga sendiri mungkin bisa diperkenalkan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Friga Margita. Saya dari bagian radiologi. Untuk hobi sih bersepeda. Jadi olahraga rutin saya sih selama ini bersepeda, dokter. Oh ya. Jadi Mas Friga ini sangat hobi olahraga yaitu bersepeda ya Mas ya. Iya. Nah, menurut Mas Friga untuk masa-masa sekarang yang mulai banyak penyakit degeneratif seperti kencing manis, darah tinggi, obesitas, seperti itu, ada tips dan trik enggak Mas untuk menjaga pola hidup sehat nih untuk sekarang? Oke, dokter, terima kasih. Saya sendiri untuk bicara tentang obesitas, saya sendiri pernah obesitas, dokter. Oh, pernah obesitas ya pernah Mas ya? obesitas. Dulu itu SMA itu berat badan saya 85 dengan tinggi mungkin 165 cm. Ya, Oh, berarti obesitas. obes ya. Ya, itu di atas IMB ya, indeks. Dan akhirnya saya berolahraga dan terutama saya itu untuk makan ya, Dok. Jadi kadang-kadang orang itu olahraganya udah banyak tapi makannya tetap itu nggak ngaruh ke diet. Jadi kadang-kadang saya enggak makan nasi, saya enggak makan ini, tetapi makannya gorengan. Enggak makan nasi, kalau makan gorengan kalorinya kan tetap tinggi. Meskipun olahraganya sampai berjam-jam setiap hari percuma. Jadi itu yang menyebabkan mungkin banyak orang yang obesitas. Apalagi banyak juga sekarang itu konsumsi yang manis-manis. Oh iya, Ya. kayak minuman, makanan Iya. kan sekarang banyak yang manis ya. Ya, benar, dokter. Memang manis itu sendiri diperlukan bagi tubuh kita. Dengan syarat kita harus imbangi dengan olahraga. Kalau kita nggak olahraga, setiap hari pagi manis, misalkan es teh, nanti siang makan di warteg, minumnya es jeruk, Terus makan nasi. Jadi padahal di Iya. nasi sendiri itu kan kandungan gulanya juga ada. Apalagi nanti malam masih minum, kalau nggak minum manis juga ada yang kurang. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kadang-kadang kita tidak sadari, tetapi itu yang bisa memicu obesitas. Gitu loh, dokter. Iya. Iya. Jadi kalau dari Mas Friga tipsnya jaga makanan ya Mas ya. Iya. Yang pertama adalah jaga makanan dulu, kalau bisa makanannya apa yang dimasukkan itu sama dengan apa yang dikeluarkan Ya. gitu kan ya Mas. Misalnya pagi makan manis, nanti di nasi kan juga tetap ada gula Kandungan gulanya, gitu, benar, tapi dokter. juga harus diimbangi dengan olahraga ya. dokter. Kalau dari Mas Friga sendiri, ini kesukaannya olahraganya apa nih? Gitu. Saya sendiri sepeda, dokter. Mungkin sudah menjalani olahraga sepeda ini mungkin sekitar 5 tahun, 6 tahunan. Sudah segitu. Udah ya lumayan ya, Dok. Dari mungkin
2023 sekarang ya mungkin 6 tahun yang lalu sekitar ya 2016 2017 saya Udah ya bersepeda. yang lebih ke expert sih, maksudnya lebih ikut ikut event, ikut balapan seperti itu. Tapi ya enggak yang pro sih, yang maksudnya yang balapan-balapan lokal saja. Ya, Kan emang lagi ngetren ya Mas, bersepeda atau goes itu kan emang lagi ngetren. Mungkin ada tips enggak Mas untuk pemula nih, untuk pemula bagaimana sih untuk bersepeda yang aman gitu kan biasanya eh, yang bersepeda kan enggak hanya anak muda ya, bapak-bapak, mbah-mbah sekarang kan juga hobinya goes gitu. Ada tips nggak Mas dari Mas Friga supaya eh, tetap aman gitu? kalau bagi saya sendiri sih sebenarnya tipsnya ya kita harus mengontrol kondisi kita. Salah satunya mengontrol detak nadi atau heart rate. Oh Nah, iya. heart rate dokter. Jadi di sini ketika olahraga heart rate maksimal itu patokannya dari segi medis ya 220 dikurangi umur dokter. Jadi ketika saya berumur 30 tahun seperti ini misalkan 220 dikurangi 30 jadi 90, 190. 190. Nah, 190 itu zona heart rate maksimal saya. Kalau lebih dari itu sih membahayakan bagi jantung kita. Karena apa? Jantung dituntut lebih keras untuk bekerja, sedangkan kemampuan kita berada di situ. Kalau terus-terusan kan membahayakan bagi jantung. Jadi kebanyakan orang-orang yang kena serangan jantung itu mereka tidak mengontrol itu. Jadi ketika olahraga meninggal, serangan jantung, lari meninggal, ya mungkin faktor itulah yang menyebabkan dokter. Salah satunya ya Mas Ya ya salah satunya. terlalu diforsir akhirnya Ya, detak jantungnya melebihi kapasitas yang dia mampu ya gitu ya. banyak kan memang seperti itu. Tadi Malam begadang, paginya olahraga, terus ngepush, heart rate-nya nggak terkontrol, nggak lihat, nggak ada, nggak pakai HR meter, jadi akhirnya hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi seperti itu dokter. eh, baik Mas Friga, jadi tadi yang penting salah satunya yaitu memperhatikan heart rate ya. Ya Caranya benar. nanti kalau misalnya tadi kurang paham, itu cara tadi 220 dikurangi usianya ya Mas Ya ya. usia. Misalnya usianya 30 berarti totalnya 190 itu batas maksimal dari heart rate atau nadi yang ditoleransi oleh tubuh kita seperti itu. Kalau di atasnya kan bahaya juga ya Bahaya, Mas ya. bahaya dokter. Selain dari menghitung heart rate nih Mas, itu ada tips lagi ndak untuk supaya kuat nih saat bersepeda gitu? Kalau untuk itu kalau kuat bersepeda ya yang penting kita itu tidur harus cukup dokter. Jadi kita Malamnya ya ya. malamnya kita itu tidur harus cukup. Kadang-kadang orang itu tidurnya malam-malam jam 12, jam 1, tiba-tiba pagi jam 6 bersepeda dengan long ride, dengan jarak jauh itu mempengaruhi HR itu naik karena tidur kita kurang. Ya. Yang kedua yaitu faktor makanan atau carbo loading, dokter. Jadi diusahakan kalau pagi tidak sempat sarapan, kita makannya di malamnya. Oh Misalkan gitu. jam 8, jam 9 malam kita makan dulu. Jadi itu namanya carbo loading biar kita kuat di paginya untuk berolahraga. Jangan ketika kita malamnya carbo loading, paginya tidak olahraga. Jadi kan kita menumpuk makanan, Kalori gitu kalori. ya. Ya benar dokter. Jadi itu memang sangat diperlukan. Apalagi kalau kita biasanya weekend warrior. Jadi di hari Sabtu atau di hari Minggu kita misalkan sepedaan jarak jauh, misalkan fundu,
itu 50 kilometer, Grand Fondo 100 kilometer, itu kan butuh kalori yang banyak, butuh tenaga yang lebih untuk melakukan itu. Jadi kita juga harus persiapan hal tersebut dengan kalori yang kita masukkan, gitu loh dokter. Jadi salah satunya carbo loading itu tadi ya Mas ya. Ya benar dokter. Dan jangan lupa kita juga harus bawa Bekal makanan ya. makanan bekal ya dalam bentuk makanan-makanan kecil atau coklat atau kacang-kacangan seperti itu, atau kalau enggak fit bar bisa pakai fit bar atau beng-beng itu enggak apa-apa. Kalau mau yang lebih lebih bagus lagi atau lebih mahal lagi ya pakai Strive gel, pakai sis, ya itu merek-merek makanan-makanan gel yang ketika kita makan itu bisa langsung jadi bisa jadi energi. Biar kita nggak bongking. Kalau istilah di sepedaan bongking itu ketika kita kehabisan kalori, kita lemes di jalan jadi nggak ada tenaganya ketika sepedaan itu karena kita terlalu fokus untuk olahraga tetapi kita lupa makanan makan ya, dia, Mas. makanya lupa. Jadi kadang-kadang terjadi bongking. Banyak sih yang terjadi di teman-teman saya seperti itu banyak. Ya, apalagi kalau misalnya bersepeda jarak jauh terus belum sarapan gitu kan, Benar. takutnya energinya kan enggak ada, akhirnya gulanya juga rendah, kelemun-kelemun, biasanya Ya, kan gitu ya benar. Mas Benar, ya. dokter. Saya Jadi, sendiri juga pernah ngalamin soalnya. Jadi pagi belum sarapan udah sepedaan bertujuan untuk diet sebenarnya, ya, tapi kan sebenarnya juga salah juga, belum salah. ada kalori yang masuk tapi kita udah berusaha untuk membakar gitu Dibakar. kan. Jadi akhirnya bongking gitu istilahnya. Iya. Kalau untuk bersepeda sendiri nih Mas, aman enggak sih untuk pasien-pasien yang berat badannya berlebih gitu, aman enggak untuk sendinya? Kan enggak bisa diforsir terlalu berat ya. Kalau Ya, orang-orang benar. yang gendut itu aku suruh lari gitu kan enggak mungkin juga kan. Ya, benar, Kalau dokter. untuk bersepeda aman enggak? Kalau menurut saya sih aman, dokter. Karena apa? Berat badan itu kalau ketika bersepeda masih ditompang oleh sadel dan oleh pedal. Jadi sadel itu menopang berat badan kita. Enggak seperti lari. Ketika kita lari itu berat badan itu tertumpu pada sendi. Jadi sendi lutut dan sendi ankle. Ankle bawah Ya, gitu ankle ya. bawah. Jadi kebetulan saya di radiologi banyak sih menemui pasien-pasien ortopedi dengan keluhan OA dan nyeri sendi karena yaitu ketika mereka kelebihan berat badan mereka melakukan olahraga lari, jadi tekanan tubuh itu terlalu banyak ke lutut dan ke sendi ankle, jadi bermasalah ketika sudah misalkan sudah melakukannya 5 tahun, 10 tahun, mereka akan mendapatkan efeknya. Dalam jangka lama gitu ya Ya, Mas. ada juga sih yang beberapa bulan setelah itu mereka karena terobsesi untuk diet, mereka melakukan pikirnya lari karena lari kan juga Bakar kalorinya banyak mungkin banyak, ya. mungkin pikirannya seperti itu, tetapi ternyata salah gitu loh. Ternyata salah dan akhirnya ya mereka nyeri sendi seperti itu, akhirnya kan yang rugi mereka karena akhirnya kan periksa ke dokter juga Bayar biaya gitu. ya menghabiskan biaya, akhirnya nggak jadi sehat malah sakit gitu loh dokter. Jadi Mas Friga ini sudah berhasil ya Mas menurunkan berat badan, tadi kan bilangnya pernah obesitas. Jadi dengan cara pola hidup sehat yang seperti itu, makan diatur, konsumsi gula, karbohidrat, terus seperti gorengan diatur, olahraganya juga dapat. Itu memang efek ya, kalau di Mas Friga sendiri memang terbukti ngefek ya. Iya dokter, karena kita kalau cuma mengatur olahraga saja tanpa mengatur makan juga mubadir, nggak ada faedahnya. Saya pernah dulu olahraga
forsir, heart rate sampai tinggi, ternyata apa pengaruhnya? Gampang lapar. Akhirnya makannya makan banyak. ya. Jadi ada anjuran sih beberapa teman-teman bersepeda itu ada anjuran untuk kita itu sebenarnya harus ketika olahraga HR itu berada jangan di zona yang terlalu tinggi gitu loh. Jangan berada di zona yang misalkan saya 109 heart rate-nya 190 ya jangan berada di zona yang terlalu tinggi 180, 190 atau 170 itu masih terlalu tinggi. Usahakan ya olahraga yang berada di zona 1 atau 2. Jadi berada di mungkin di heart rate 140. Nah, 140, 130 itu bikin kita tidak cepat lapar. Tetapi kalori yang kita buang ya tetap ada. Jadi bikin orang itu nggak gampang lapar. Mereka yang sering olahraga di zona heart rate tinggi, kebanyakan sih Kayak lari gitu berarti sering gampang lapar. ya. Kalau larinya durasinya yang tinggi ya sering lapar. Meskipun mereka juga bakar kalorinya juga tinggi. Nah, berarti Sobat Prima bisa mencoba salah satu tips dan trik dari Mas Friga ini tadi. Selain pola hidup sehat, makan makanan yang mengurangi makanan yang mengandung gula, karbohidrat tinggi, juga salah satunya yaitu olahraga bersepeda itu ya Mas ya. Iya. Dengan tetap memperhatikan heart rate yang tadi sudah disebutkan rumusnya 220 dikurangi usia ya Mas ya, harus tetap diperhatikan supaya jantungnya juga enggak bekerja terlalu berat. Ya, Tuh. Nah, Mas, untuk obesitas sendiri tuh Mas Friga dulu kan pasti menghindari makanan-makanan berlemak juga enggak atau gimana nih? Iya dokter. Ya pastinya ya iya karena saya pun menyadari bahwa ketika olahraga intensitas tinggi pun kalau tidak diimbangi makan yang terkontrol juga percuma. Bahkan dulu ada rekan dokter spesialis dalam itu ada gejolokan atau ada istilah harus mengurangi bajingan. Loh, saya bingung, apa itu bajingan dok? Pikir saya kan sudah emosi ini ya. Saya olahraga gitu udah ya, diet Mas? kok tiba-tiba dia bajingan. Ternyata ada singkatannya dokter. Bajingan itu bayem jeroan kacang gorengan. Jadi ketika orang-orang yang kolesterolnya tinggi itu memang harus mengurangi itu gitu loh. Oh ternyata seperti itu. Bayam jeroan kacang gorengan. Oh tak pikir-pikir memang itu yang kolesterol kandungan kolesterolnya tinggi gitu. Dan oh gitu ya dok. Terus ada tambahan lagi loh mas. Apa dokter? Jamu, jahat, sama jaran. Nah ini apa ini? Jamu. Jamunya apa dok? Oh, pikir saya gitu. Oh ternyata jamu itu singkatan dokter. Jamu, jahat, dan jaran. Gitu. Jamu itu jaga mulut. Gitu. Mulutnya ya kalau bisa jangan asal makan gitu ya, ya. harus dikontrol. Oh iya dokter, jamu. Tak pikir jamu apa? Jamu beras kencur apa gitu. Ternyata enggak. Ternyata jamunya itu jaga mulut. Benar-benar. Ya, terus ada lagi jahat. Kok jahat dokter? Saya kan enggak apa. Jahat itu ternyata ada singkatannya lagi. Jaga hati. Oh alah. Akhirnya kan saya oh iya hatinya harus ditata. Maksudnya jaga hati apa enggak boleh iri dengki gitu Ya, paling ya Mas. Nanti kan jadi masuk ke pikiran juga ya. ternyata kan di akhirnya itu jaran ya toh. Jaga pikiran ya toh. Pikirannya jaga ketika makannya sudah bagus, olahraganya bagus, ketika pikirannya kenceng, terlalu mikir yang belum saatnya dan sebagainya, kebanyakan kan meskipun tidak ada keluhan, tidak ada apa-apa, tiba-tiba pikirannya yang bermasalah. Kasus-kasus kebanyakan kan kasus-kasus
mah yang nggak sembuh-sembuh seperti itu kan kebanyakan Apalagi darah tinggi darah gitu ya. tinggi ya itu kan faktornya juga dari pikiran juga, nggak Bisa hanya dari jadi, bisa makanan jadi. aja. Iya, baik sahabat Prima. Jadi tadi sudah dipaparkan dengan jelas nih sama Mas Friga. Apa aja yang bisa kita lakukan untuk mengurangi penyakit generatif atau penyakit-penyakit seperti darah tinggi, diabetes, obesitas. Itu tadi sudah disebutkan tips dan triknya ala Mas Friga. Oke. Terima kasih untuk podcast hari ini. Kami undur diri dulu. Selamat bertemu di episode selanjutnya dengan tema bincang-bincang prima yang pastinya lebih seru lagi dengan narasumber yang lebih seru lagi pastinya Mas Friga. Terima Oke, kasih. sama-sama dokter.